Halo rekan-rekan, hari ini tanggal 7 April 2023. Gue pengen update sedikit tentang saham yang gue sudah analisa sebelumnya, tapi nggak sempat di-post. Tapi saham ini gue analisanya sama dengan strategi analisa saham Pegas yang baru gue kemarin post di YouTube, yaitu dengan memanfaatkan potensi kenaikan harganya akibat dividen yield yang beda jauh dengan histori saham tersebut sebelum-sebelumnya gitu. Nanti analisanya kita pakai RTI, kemudian pakai Excel, dan beberapa bukti pos dan pembelian saham tersebut. Nah, ini gua ada Excel di sini menjelaskan. Ini ada beberapa emiten. Ini kalau nggak salah emiten high dividend yield 20. Jadi indeks saham yang membagikan high dividend. Tapi ini sudah diupdate ya, karena beberapa ini baru diupdate. Mungkin ini punya gue yang lama. Semoga masih bisa dipakai. Nah, Excel ini menjelaskan beberapa emiten yang sudah membagikan dividen tahun 2022 ya, full year. Dan kita bisa lihat hasilnya dividen yield masing-masing emiten yang sudah membagikan ini, terutama sektor perbankan, itu hanya sekitar 2-7% ya. Biasa saham Indonesia hanya membagikan 3-7%. Kalau lebih dari itu, biasanya nanti bisa kita manfaatkan dengan strategi yang sama, yaitu memanfaatkan potensi kenaikan harganya akibat dividen yield dan berbeda jauh dengan historinya. Rekan-rekan lihat, ini ada yang yieldnya dengan menggunakan harga terakhir, closing price terakhir, itu besar. Contoh di sini ada Adaro, ASII, Astra, gitu, Hexa, ITMG, MPMX, PTBA, WNTR. Nah, ini dividen yieldnya berpotensi sebesar ini. Dilihatnya dari mana? Dari EPS dan juga dividen payout ratio-nya. Dividen payout ratio-nya ini saya bold, artinya belum pasti karena belum RUPS. Ini sudah menggunakan rata histori dari tahun-tahun sebelumnya. Saya udah ambil dari histori tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau dilihat dengan harga closing kemarin, karena hari ini libur, harga closing kemarin tuh di harga ini. Sehingga yieldnya itu bisa sampai 20%, 13%. Nah, ini kita bisa manfaatkan biasanya. Karena dividen yield yang sebesar ini tuh sangat jarang. Kita akan buktikan dengan contoh yang sudah saya rekom pada tanggal 16 Maret, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ya. Saya membuat sebuah analisa di satu saham menggunakan strategi ini. Sahamnya adalah Adaro. Ini dia. Saya tunjukkan dulu bukti waktu itu post. Nah, ini tanggal 16 Maret, saya post di grup namanya TFL School. Ini punyanya Mas Iqbal, silahkan yang mau join. Saya nggak di endorse ya, tapi saya memang merasakan manfaat dengan belajar dari Mas Iqbal, terutama dari segi teknikal. Dia jago banget di Elliott Wave. Nah, waktu itu saya post tanggal 16, saya bilang izin share analisa HU itu. Nah, ya di sini ada laporan keuangannya, IPS-nya sudah jelas ya, 1213. Berbeda dengan saham Pegas yang kemarin saya rekomendasi, sebetulnya itu belum pasti ya. Di situ 260 IPS-nya Pegas, tapi ternyata itu baru prediksi dari RTI-nya. Jadinya sebetulnya kita lebih bijak jika menunggu sampai laporan keuangannya dirilis. Oke, balik ke Adaro. Ini IPS-nya dia sudah rilis laporan keuangannya 1213. Dia sudah membagikan interim sebesar 20%. Di sini udah jelas ya, 20%. Sehingga saya perkirakan mungkin dia bagikan dividen finalnya itu 40% dari IPS. Nah, karena di tahun-tahun sebelumnya dia pernah bagikan 60%, 100%, 72%. Jadi saya pikir ambil 40%. Kan udah bagikan 20%, kayaknya oke. Gitu. Sehingga dividen payout ratio totalnya itu 60%. Nah, kalau kita beli di harga 260 2.640 closing pada tanggal 16,
maka dividen per share-nya itu 476. Ini kayaknya saya agak salah hitung sih. Kayaknya 480, nanti kita lihat di Excel. Kemudian saya hitung yield-nya itu bisa 18%. Ini juga salah, bukan DPR. Ini harusnya dividen yield 18%. Dan menurut saya ini nggak wajar. Kenapa? Karena di pembagian dividen sebelumnya dia nggak pernah punya histori sampai membagikan 18%. Akhirnya saya beranikan diri untuk buy. Saya analisa, saya share analisanya di grupnya Mas Iqbal. Selain itu, gue juga merekomendasikan ke grup teman-teman dekat. Di sini orang-orangnya bukan di bidang saham, jadi gue bilang, tuh lu bisa dapetin 18% gitu. Lempar 10M 3 bulan jadi 11,8 gitu. Walaupun sebetulnya lebih besar ya, karena kita tidak mengambil dividennya, kita ambil capital gainnya. Itu bisa lebih dari 18% gitu. Oke, kemudian saya beli juga. Ini tanggal 16 pakai Mirai. Saya beli Adaro di harga 260. Dia 2640. Gitu. Nah, sekarang bagaimana ngitungnya? Kenapa bisa tahu Adaro nggak pernah bagikan history yieldnya, nggak pernah segitu? Nah, kita buka dari Adaro dulu ya. Nah, dari kinerjanya kita bisa lihat dividennya dulu. Nah, di sini saya ada tabel Excel-nya, histori pembagian dividen Adaro dari sejak tahun 2019. Nah, sebetulnya saya mau ngitung dari tahun 2019, tapi karena pakai USD saya agak kesulitan. Kita bisa lihat di sini 160 dibagikan bulan Desember, dividen per share-nya 160. Closing price-nya saat come date itu ini come date 29 itu di harga 2310. Maka yieldnya pada interim 2021 itu 6,9%. Begitu juga di full year 2021 dan juga interim. Ini anggap belum ada ya. Jadi range-nya antara 7% aja. 4-7%. Untuk bisa tahu closing price-nya, kita menggunakan trading view dan kita pergi ke tanggal come date-nya. Contoh yang paling baru aja, interim 2022 tanggal 30 ya. Tanggal 30 Desember di sini. Kita zoom tanggal 30 Desember di sini. Oh, ini ada dividennya. Tanggal 2 Januari. Ya, ex date-nya tanggal 2 Januari. Come-nya tanggal 30. Nah, di sini close-nya atas ini ada CLHO. C itu close. Pada hari itu close di 3850. Nah, begitu cara nyarinya. Sehingga didapat yield-nya itu cuma 6,5%. Nah, bagaimana dengan full year 2022? Kita hitung sama dengan waktu menghitung pegas. IPS-nya, DPR-nya kita asumsi 40%. Kemudian DPS-nya nah, jadi 485 ya. Kalau tadi di sini saya tulis salah ya. 476. Kemudian closing price-nya 2640. Sehingga potensinya itu 18,4. Dan ini sangat jauh berbeda dari yield pada periode-periode sebelumnya. Makanya saya berani beli. Target price-nya berapa? Target price-nya coba aja kita asumsikan. Ini dividennya waktu itu saya coba hitung 40 karena histori ya. Bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi. Tapi waktu itu perhitungannya seperti ini. Dan saya cuma expect sampai ke sekitar 3.300 dan atau 3.700. Kenapa segitu? Karena nah, ini untuk menentukan target price itu sebetulnya ada dua ya. Yang pertama kita harus perhatikan
ketika nanti RUPS ini masih 1 bulan lagi, 11 Mei gitu, berapa nanti untuk menentukan dividen payout ratio-nya. Kalau dia bilang 40% maka sesuai, tapi kalau misalnya dia bilang 30% kan udah berbeda, atau 20% mungkin beda. Tapi asumsinya waktu tanggal 16 Maret saya menggunakan history itu di 40%. Dan target price-nya itu antara 3.300 atau 3.700. Dari mana? Yang pertama dari segi waktu. Hanya dalam waktu 3 bulan atau 2,5 bulan itu bisa naik 40%, ini luar biasa. Jadi kalau mau pakai konservatif paling angkanya ke 3.000 atau 3.300 gitu. Nah, secara teknikal itu mendukung. Secara teknikal mendukung. Ini kita lihat tanggal 16 Maret di 2600. Kemudian sekarang per hari ini itu sudah 14%-an. Tapi targetnya masih ke sini 3.300. Kenapa? Karena ada gap. Kemudian juga di sini ada gap besar waktu ada dividend trap. Mungkin di lain waktu kita akan membahas tentang apa itu dividend trap. Jadi ya kemungkinan ke sini. Oh, kalau gitu yieldnya masih besar dong dibandingkan dari histori-histori sebelumnya. Ya, karena kalau menggunakan sampai mendekati ke yield sebelumnya, ini naik closing price-nya tinggi banget. Coba kita masukin 5.000. Tuh, 5.000 aja masih 9%. Which is ini udah hampir beggar, bro. Udah hampir beggar ini. 5.500. Udah beggar 100% naiknya. Kayaknya nggak mungkin sampai ke 5.500. Gitu, jadi ya konservatif aja ke 3.300. Which is 25% dalam 3 bulan, not bad. Gitu. Oke, mungkin itu sederhana cara hitungnya. Tinggal nanti untuk yang beli Adaro di harga sekarang memang masih ada potensi kenaikan ya. Misalnya Anda mau beli di harga sekarang 3.020 ya, closing hari ini. Closing hari kemarin. Masih ada potensi kenaikan sampai 9%, tapi ada risikonya gitu. Seandainya dia tiba-tiba membagikan 20%. Ini udah kecil sih. Ya menurut saya risikonya terlalu besar lah. Seandainya Adaro dikasih turun lagi ke misalnya ini nih 2.900, mungkin oke. Untuk masuk masih oke. Tapi kalau di harga sekarang saya rasa terlalu tinggi. Ya risiko ditanggung masing-masing. Cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.